Hari ini kita akan ngebahas tentang pengalaman dan juga perjuangan salah seorang trainers kita, yaitu Mas Gilang Fauzi, yang sudah S2 sebanyak 2 kali dan dengan beasiswa yang bukan lumayan, bahkan sangat kece begitu. Kalau nggak, ini beasiswanya beasiswa AS dan juga Symphony. Oke. Sebelumnya, sebentar kita nunggu Mas Gilangnya dulu, karena kebetulan Mas Gilang sedang di jalan menuju kampus, begitu. Kalau boleh tahu, kita tanya-tanya dulu kali ya. Kalau boleh tahu, pada berburu beasiswa juga nggak nih? Boleh aku tanya dari Kak Okta. Selamat siang, Kak Okta. Selamat siang. Ya, apa Kak Okta ini ya lagi ngincer beasiswa juga atau gimana nih? Iya, rencananya mau daftar beasiswa Shifting tahun ini, bulan 8 nanti. Berarti pas banget nih ikut Transform Mind episode kali ini ya. Iya. Semoga berhasil ya, Kak. Oke, selanjutnya aku ke Kak Anissa Marisa. Siang, Kak Anissa. Siang, Kak. Gimana nih, Kak? Puasanya masih semangat kah? Semangat banget. Alhamdulillah. Kak Anissa mau beasiswa incer beasiswa apa, Kak? Aku apply ke AAS kemarin, udah submit sih. AAS udah submit ya? Oke, Yeah. pas banget juga nih. Kita lagi mau bahas AAS nanti ya. Oke, semoga keterima ya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya aku ke Kak Yohana. Boleh nih, Kak Yohana. Selamat siang. Kak Yohana? Halo, Kak. Kedengeran nggak suaranya? Oh, suaranya rada kecil ya, Kak. Oke, sorry. Kayaknya PC-ku nih yang nggak iya. Udah ada kok. Oke. Ya, Kak Yohana mau incer beasiswa apa nih? Aku sama kayak Kak Anissa lagi mau nyari info tentang AAS, tapi kebetulan karena sekarang aku lagi S2 juga di salah satu universitas negeri di Bali, dan kayak punya rencana gitu untuk mungkin akan S2 lagi, jadi tertarik sama tema yang diangkat hari ini gitu, Kak. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita sudah bersama dengan speaker kita, Mas Gilang. Selamat siang, Mas Gilang. Halo, selamat siang teman-teman. Udah sampai, Mas? Sudah. Maaf ya agak sedikit telat. Tadi nyari pintu masuknya pada dikunci, ternyata harus dari pintu yang lain. Kalau ini masih belajar juga, Mas? Masih kelas, hari ini ada kelas begitu atau gimana? Enggak. Hari ini khusus buat ngerjain ini sih, final proposal. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah, sehat-sehat nih. Mas Gilang gimana, Mas? Sehat. Baru 4 hari, 5 hari negatif kan. Kemarin habis kena positif COVID, jadi udah nggak apa-apa, udah negatif. Jadi di sini tuh kalau negatif sudah 2 hari udah bisa boleh keluar lagi. Oh gitu, Mas. Gejalanya beratkah atau flu biasa gitu? Hari kedua, 3, 4 cukup berat ya. Jadi semuanya dapat gitu loh. Dari flu, dari pusing, mual, terus meriang juga kan, terus tenggorokan sakit, gatel, batuk-batuk ya gitu deh. Agak-agak challenging sekali di sini. Oke. Transformers, ini dia speaker kita hari ini, yaitu Mas Gilang Ahmad Fauzi. Beliau itu award di AS 2017 ya, Mas? Benar nggak? Iya, betul. 2016-2017, teman-teman. Kalau Symphony-nya award di yang tahun berapa, Mas? Sekarang 2021 ya. 2021 ya? 2022, iya. Oke. Mas Gilang, boleh nih perkenalan dulu nih, atau sapa-sapa Transformers yang hari ini hadir. Ya, selamat
Siang menjelang sore teman-teman di sana. Selamat pagi waktu Glasgow ya. Perkenalkan saya Gilang Ahmad Fauzi. Saya berdomisili di Yogyakarta. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh studi yang kedua sesuai judulnya di University of Glasgow untuk jurusan MSc Tourism Heritage and Sustainability. Dan kebetulan saya juga awardee dari Australia Awards 2016-2017 jurusan Development Studies di Murdoch University, Western Australia. Ya, mungkin segitu dulu ya. Saya establish a company di sektor pariwisata berkelanjutan. Kalau mau tahu mungkin bisa cek di sosmed saya saja. Oke, Mas Gilang, apa sih Mas alasan berarti kan AAS itu beasiswa pertama Mas Gilang ya? Ya, beasiswa pertama. Mas Gilang tuh apa sih alasannya memilih atau mengincar AAS dari awalnya begitu? Kalau boleh tahu. Kalau mengincar AAS secara beasiswa per se itu enggak ini ya, karena saya memang bukan scholarship hunters yang sudah mengincar beberapa beasiswa dulu, tapi karena memang kebetulan pada saat itu saya bekerja di sebuah konsorsium Australia berbasis di Western Australia dan kantor di Indonesia di Yogyakarta. Saya mengurusi 3 program, Indonesian Language Teacher Immersion Program, terus juga School Tour dan Development Studies Immersion Program. Dan program itu karena basic saya pada saat itu kan ini ya Bachelor of Literature, jadi memang nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang dikerjakan pada saat itu. Jadi memang tidak ada background pendidikan di sana. Untuk pengalaman ya sambil terjun ke situ sih di konsorsium Australia tersebut. Jadi itu yang mendasari kenapa saya memilih sebenarnya bukan memilih AAS, tapi memang ingin S2 lagi di Australia, dan kebetulan pada saat itu yang paling pertama muncul di Google Search itu memang adalah AAS, dan saya bandingkan dengan beberapa beasiswa lain karena pada saat itu kalau nggak salah beasiswa yang dari pemerintah juga LPDP kayaknya pada saat itu saya juga nggak tahu ya informasinya. Terus memang disarankan oleh beberapa teman itu kenapa nggak coba AS, saya cek beasiswanya oke. Terus juga karena saya juga sudah dapat exposure Australian exposure, sudah 3 tahun kan bekerja di konsorsium Australia itu, jadi ya ingin tahulah sedikit tentang Australia seperti apa, ingin traveling juga ke sana. Terus akhirnya saya daftar di Australia Awards seperti itu. Mas Gilang berarti tahu AAS ini jauh sebelum AAS buka atau udah pas AAS baru-baru dibuka Mas Gilang baru tahu gitu? Seingat saya sepertinya kayak jaraknya itu sekitar 5 bulanan ya sebelum AAS tutup malah. Gitu kan, kalau nggak salah tutupnya tanggal 30 April ya. Iya, Dan betul. bukanya 1 Februari kalau nggak salah, 4 Februari pada saat itu atau 1 Februari saya lupa. Jadi pada akhir tahun itu sekitar bulan, saya masih ingat sekali karena saya waktu itu mendaftarnya bukan pakai IELTS ya, tapi pakai ITP. Saya ikut tes ITP itu sekitar bulan November, jadi memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu karena kalau untuk IELTS saya sebelum kerja di konsorsium Australia kan saya memang guru bahasa Inggris dan saya juga guru IELTS juga, dan untuk ikut tes IELTS kan juga perlu waktu latihannya. Saya kebetulan menguasai TOEFL dulu yang ITP, jadi yang paper based, jadi memang saya untuk ambilnya yang paper based dulu karena untuk tesnya kan juga lebih murah ya biayanya. Untuk IELTS kan juga cukup mahal ya, jadi memang sekitar 5 bulan 6 bulan lah saya persiapan dari awal, terutama untuk persyaratan administrasinya. Berarti Mas Gilang kurang lebih 5-6 bulan ya persiapan untuk AAS begitu. Nah, ya. Selama proses seleksi AAS, hal sulit apa sih yang Mas Gilang hadapi? Kalau yang paling sulit sebenarnya nggak hanya AAS saja ya. Ini mungkin pribadi saya sulit untuk memulainya dari mana gitu. Jadi memulai misalnya
Kalau AS itu kan beberapa persyaratan administratifnya itu kan kalau nggak salah, maksudnya memang ada, kita harus mengisi form yang apa namanya, kita harus menjabarkan ya beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh AS. Kalau nggak salah ada 3 pertanyaan yang why do you choose your proposed course and study, terus ada juga beberapa pertanyaan lain yang memang harus kita jawab. Nah itu memulai kata-kata itu yang paling susah bagi saya, dan sampai sekarang pun memang seperti ini, kayak mengerjakan esai di beberapa hampir semua mata kuliah itu memulai apa sih yang mau ingin dimulai itu memang agak-agak sulit. Tapi ketika sudah menemukan di mana benang merahnya, cara kita gimana kita mulai, itu barulah saya bisa langsung menjabarkan banyak hal kayak gitu. Jadi memang untuk memulai itu yang bagi saya itu paling sulit ya teman-teman gitu. Oke, Transformers, kalau memang nantinya ada yang mau bertanya, silahkan ketik aja di kolom chat atau bisa pakai fitur raise hand biar nanti langsung aku sampaikan ke Mas Gilang ya. Kalau nggak salah ya Mas, setelah Mas Gilang lulus dari Murdoch University, Mas Gilang tuh mendirikan startup begitu ya? Benar nggak aku nih? Ya, betul sekali. Iya, startup yang tadi Mas Gilang udah sempat mention ya. Di mana Mas Gilang tuh mendukung sustainable tourism ya melalui konsultasi, media, dan tour. Nah, kan Mas Gilang udah pulang nih dari Murdoch University, udah pulang dari Australia. Apa yang bikin Mas Gilang masih memutuskan untuk kayaknya saya ambil S2 lagi nih? Kenapa nggak S3 atau melanjutkan startup Mas Gilang aja begitu? Ya. Jadi memang pada saat saya selesai itu 2016-2017 dan kebetulan saya perpanjang visa untuk short term visit visa di Australia. Sebenarnya memang nggak boleh ya teman-teman untuk perpanjang, tapi pada saat itu kondisinya adalah mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu memang kami berangkat bareng untuk ke Australia. Jadi saya S2, saya master, dan istri saya PhD kan, dan kami memang memutuskan untuk berangkat bersama di kota yang sama tapi universitasnya beda. Saya di Murdoch Uni dan kebetulan istri di Curtin University, sama-sama di Perth ya, di Western Australia. Nah setelah saya lulus terus kondisi istri kan juga lagi hamil tua pada saat itu, kalau nggak salah 7 bulanan ya. Jadi memang anak yang kedua memang lahir di Perth ya. Saya minta izin ke AS untuk tinggal, maksudnya untuk perpanjang, tapi dengan strategi saya memang harus pulang dulu. Jadi untuk membatalkan visa studentnya itu memang harus dibatalkan dulu, posisi memang harus sudah keluar. Terus habis itu saya apply lagi buat short term visit visa. Nah untuk dapat short term visit visa itu kan memang harus dapat no objection letter dari AHS ya. Jadi memang saya izinnya ke AHS dulu. No objection letternya itu dibuat oleh AHS, dikirim langsung ke embassy. Jadi no objection letternya bukan dikirim melalui saya. Jadi saya apply visa, short term visit visa. Terus untuk multiple jadi selama 1 tahun itu. Terus dari AHS mengirimkan no objection letternya ke langsung ke embassy. Saya dapat short term visit visa selama 1 tahun untuk multiple. Nah pada saat di Australia kan saya nggak ngapa-ngapain nih, habis selesai lulus, kerja pun di Australia juga nggak bisa. Nah pada saat di Australia ini saya kan juga kayak ya dulu punya kayak YouTube channel lah dulu, mau jadi YouTuber, mau jadi blogger juga, bikin website untuk sharing studying traveling experience lah selama di Australia gitu, namanya memang Travel System. Nah Travel System ini yaitu ada blognya travelsystem.com, lalu ada YouTube channelnya juga yang sekarang juga masih jalan ya YouTube channelnya. Nah pada saat itu ya udah di sana kerjaan cuma nge-vlog, berharap dapat AdSense dari YouTube ya, terus juga sambil kayak cari-cari belajar ilmu baru macam-macam ya, kayak mulai dari video editor dan segala macam lah untuk keperluan vlogging. Nah terus setelah 1 tahun balik ke Indonesia, bingung nih karena posisi saya di tempat yang dulu di konsorsium Australia memang sudah ada yang mengisi. Terus kayak sebulanan 2 bulanan sebelum ke Australia, sebelum balik dari Australia itu saya mikir
dulu kan kami ada tim berlima itu bukan bikin ya, maksudnya kita bekerja di tourism sector juga, tapi di majalah pariwisata. Nah, setelah kami ke Australia, majalahnya malah mati kan, padahal sudah ada malah mandek, padahal sudah pas kita tinggalin, pas saya tinggal lumayan banyak yang ada regenerasi, ada penerusnya, tapi tiba-tiba kenapa mati. Nah, saat balik dari situ, beberapa tim saya undang kembali, tapi kita switch yang tadinya media bukan full media ya, kayak 80% media, 20%-nya project pemerintah, kita switch nih. Jadi akhirnya saya bangunlah travel season ini jadi perusahaan resmi, balik di Australia 2 bulanan itu bikin bisnis modelnya, balik ke Indonesia, ajak teman-teman yang dulu itu berlima, akhirnya yang 2 sudah tidak berminat, yang 3 masih, yang 2 lainnya berminat, jadi saya ajak di sini, dan ini memang kita switch dari full media ke proyek pemerintah untuk pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Dari situ ya udah mulai muncul beberapa produk. Nah, karena memang bergerak di sustainable tourism ya, dan background saya memang di development studies, ini memang agak nyambung, tapi ilmu saya di sustainable tourism kan memang masih agak cetek gitulah. Jadi masih perlu belajar lagi, waktu itu belajar dari bukan kursus ya, kayak ada sertifikasi untuk sustainable tourism professional certificate lah dari Global Sustainable Tourism Council, salah satu organisasi sustainable tourism yang memang sudah diakui ya. Jadi teman-teman bisa cek aja GSTC, mereka ada trainingnya juga. Nah, dari sustainable tourism itu saya merasa kurang cukup nih. Terus cobalah saya cari-cari ada nggak ya kayak S2 lagi ya. Maksudnya untuk S3 apalagi di sustainable tourism ya masih belum bisa lah. Akhirnya saya cari, dapat beberapa University of Glasgow, University of the Exeter, sama Leeds Beckett. Itu untuk responsible tourism, sama international tourism management untuk yang di Glasgow ini tourism heritage and sustainability. Nah, akhirnya saya ambil itu, beasiswanya ada, Chevening Scholarship. Saya lihat yang paling pertama itu persyaratan administratifnya. Ternyata tidak ada pasal yang berbunyi bahwa kita tidak boleh mendaftar lagi ketika sudah S2. Akhirnya saya coba, akhirnya dapat gitu. Walaupun memang pada saat interview ditanya kembali sih, kenapa sih kamu harus ambil lagi gitu. Ya, dengan jawaban yang panjang, akhirnya ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa akhirnya bisa di Glasgow di sini. Berarti Mas Gilang kan pulang ke Indonesianya itu tahun berapa, Mas? Saya pulang ke Indonesia 2018. Apply beasiswa Chevening-nya itu 2021. 2020. Berarti ya. Mas Gilang memutuskan untuk kuliah S2 lagi itu dari 2000 berapa, Mas? Iya betul. Ya nggak lama sih, jadi kayak 2000 kalau nggak salah pendaftaran Chevening itu kan memang agak lama ya, sama kayak AS ya. Jadi memang range-nya itu lama sekali. Buka tanggal, sebentar saya lupa. Kamu ingat nggak tanggal berapa untuk Chevening? Kalau nggak salah Agustus kalau nggak salah ya. Oke, ya Agustus. Terus habis itu ada kalau nggak salah memang Agustus ya. Terus ada range waktunya. Januari, Februari udah ada pengumuman buat wawancara. Maret saya wawancara. Terus akhirnya bulan Mei sudah ada pengumuman. Bulan Juli harus sudah kirim unconditional offer ya dari universitas atau LOA. Terus akhirnya berangkat September pada saat itu. Gitu. Jadi memang nggak begitu lama. Jadi memang kayak sekitar masih ada jangka waktu 3 bulan. Wah, masih ada 3 bulan nih, ya udah akhirnya saya kebut lah untuk aplikasinya, administratifnya, persyaratan bahasa Inggris, dan kebetulan saya harus IELTS lagi kan, karena pada saat apply itu sebetulnya kalau misalnya teman-teman nih setelah
lulus dari English speaking country universities gitu, kayak misal Australia kan English speaking country. Nah, teman-teman nggak perlu untuk tes IELTS lagi karena bisa di-exempted selama 2 tahun ya. Jadi bukan sertifikat. Ijazahnya itu bisa berlaku selama 2 tahun tanpa teman-teman kalau misalnya daftar lagi tanpa harus tes IELTS gitu. Itu policy dari University of Glasgow. Nah, pada saat itu kebetulan saya agak sedikit terlambat, daftarnya kayak 3 bulan terlambat, akhirnya saya harus tes IELTS kembali lah, itu berkutat dengan IELTS kembali. Oh gitu. Ini ada yang Gitu. tanya Mas di kolom chat, katanya dia mau dari Mas Anto, katanya jawaban panjangnya Mas, tolong diceritain mengapa ambil S2 lagi waktu interview gitu. Bisa, wah jawaban panjangnya. Nah, saya lihat catatan saya dulu ya, karena pada saat itu saya juga sudah mempersiapkan jawaban itu teman-teman, karena pasti jadi saya udah bikin template-nya udah, ya Mas? ya kita memang selama wawancara kan memang harus bikin ini ya, bikin template jawaban, jadi kayak ada sekitar template, kayak ada sekitar 30-an inilah 30-an daftar pertanyaan yang sudah saya buat. Siap, ya. Saya tulis sebentar, follow up question regarding application. Bukan sebentar ya teman-teman, karena jawabannya panjang banget. Tapi ada 3 hal yang memang saya ceritakan. Yang pertama itu karena memang saya bikin startup, saya tidak ada knowledge tentang sustainable tourism. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu adalah saya sebentar, ini interview. Yang kedua itu adalah karena pada saat itu saya juga diterima sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi pariwisata ya di Yogyakarta, yang pada saat itu juga dapat posisi itu juga agak lucu karena saya minta reference letter malah ditawari untuk jadi dosen seperti itu. Terus itu karena memang akan mengajar mata kuliah yang berbau pariwisata, dan background saya nggak ada pariwisata sama sekali ya. Lebih ke development studies, international development, community development. Ya memang yang sekarang yang sedang saya lakukan memang community development tapi melalui tourism kayak gitu. Tapi kan untuk sustainable tourism knowledge, everything about sustainable tourism memang saya awam, tidak tahu. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga itu adalah ya saya ngomong aja bahwa saya rencana akan melakukan PhD, walaupun itu memang long term plan ya gitu. Ini long term plan-nya adalah saya berencana akan mengambil PhD untuk penelitian tentang sustainable tourism. Jadi memang saya harus ada background di sana, background dasarnya. Terus yang kedua, Murdoch University pada saat saya ambil development studies itu, saya tidak ambil social science research yang SKS-nya cukup tinggi ya pada saat itu, karena nilai saya kurang 0,3 poin, jadi kayak 0,25 poin pada saat itu kalau nggak salah. Untuk ngambil social science research itu nilainya kalau Indonesia harus 8 lah, harus 8, tapi nilai saya itu cuma 77,5, 2,5, jadi 77,5, jadi dikit banget gitu. Saya nggak bisa ngambil social science research. Akhirnya saya ditawari apakah saya mau magang atau mau ambil case study research yang SKS-nya itu hanya 3. Jadi saya harus ngambil beberapa mata kuliah lagi untuk menutupi yang kurang ya. Kalau di Australia kan sistemnya 1 semester itu harus ngambil full 12 SKS ya, 12 kredit. 1 mata kuliah itu 3 gitu. Nah, kalau untuk yang social science research itu full 9 SKS untuk research-nya, 3 untuk metodologinya. Gitu. Nah, itu saya nggak boleh ambil karena kurang 2,5 aja ya, nilainya. Gitu ya, sayang banget ya. Nah, terus judul yang saya propose itu juga lebih cocok ke case study research sebetulnya, kata dosen pembimbing. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah,
Karena itu untuk daftar PhD AAS itu salah satu persyaratannya kalau nggak salah saya ingat itu 25% dari course yang kamu ambil itu adalah research gitu. Sedangkan saya tidak ada 25% untuk research-nya. Itu hanya sekitar ya 10% ke bawah lah yang case study research-nya. Jadi nggak bisa. Itu yang makanya itu 3 alasan itu yang mendasari kenapa saya harus ambil S2 lagi dan ada disertasinya. Nah, ini sekarang saya lagi ngerjain final proposal untuk disertasi di sini. Jadi begitu teman-teman. Oke, Mas Akmal, semoga terjawab ya Mas pertanyaan ini interviewnya tadi. Kalau mengingat Mas Gilang kan sudah ada startup ya Mas ya. Gimana waktu itu cara Mas Gilang membagi waktu antara pekerjaan Mas Gilang dan mempersiapkan diri untuk apply beasiswa Chevening? Soalnya seperti yang tadi Mas Gilang bilang kan persiapannya sedikit mepet begitu waktu itu ya. Ya, sebenarnya ini sih time management ya memang ini penting sekali teman-teman. Jadi time management selama di Indonesia, bahkan di sini pun saya juga masih mengurusi startupnya full time di sini dengan waktu Indonesia. Jadi I do what I got to do. Jadi ya memang kita harus ada prioritas. Itu saya selalu bawa semacam ini ya weekly times di sini dibeli di Jogja itu memang harus ada apa-apa saja yang harus saya kerjakan dan ada jangka waktunya dan memang saya pasang alarm. Jadi kayak misalnya untuk kerjaan saya dari jam berapa saya jam berapa, terus ada apa hal yang penting yang perlu saya kerjakan di pekerjaan itu saya catat. Terus juga habis itu 3 jam saya fokuskan ke latihan IELTS, terus 2 jam ke preparation untuk esainya Chevening-nya. Gitu. Jadi esainya Chevening satu-satu lah itu selama 2 jam. Saya ngerjain fokus itu, tulis apa saja, brainstorm apa saja yang mau dijelaskan. Nah itu karena memang saya tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya, saya agak sulit untuk memulai kata-katanya. Jadi memang harus brainstorm dulu, habis itu barulah tulis apapun yang kamu mau sesuai dengan brainstormnya. Nah setelah itu besok-besoknya sama seperti itu untuk pertanyaan berikutnya juga sama. Saya habiskan waktu dulu untuk menulis semua, terus habis itu pertanyaan yang ketiga saya mengisi semua, pertanyaan keempat saya mengisi semua. Nah di minggu berikutnya barulah kita mulai ngecek nih, cek dan recheck, evaluasi karena kalau kita ngecek pada saat itu juga kemungkinan besar tidak akan ada banyak perubahannya karena otak kita kan masih kalau otak saya sendiri ya maksudnya pengalaman pribadi otak saya sendiri masih berkutat untuk bagaimana mengembangkan esainya itu gitu. Jadi minggu berikutnya barulah saya mulai fokus untuk evaluasi latihan IELTS gitu. Latihan IELTS download aja dari free books ya. Maaf ya, jadi agak sedikit membajak ini bukunya Cambridge dari internet banyak ya resources-nya. Jadi pelajari 4 buku pada saat itu ya. 13, 14, 15, 16. Cambridge 13 sampai Cambridge 16 itu saya juga latihan listening reading, writing speaking. Listening reading, writing speaking. Jadi memang saya latih apa yang saya bisa, apa yang saya paling kuasai untuk menutupi kelemahan saya. Kelemahan saya memang agak lemah di writing ya gitu. Jadi memang yang writing memang yang paling kecil. Jadi harus bisa saya tutupi dengan listening dan reading. Dan it really work gitu loh teman-teman. Untuk nilai reading dan listening agak lumayan. Bahkan listening malah nilainya sempurna loh 9. Kaget aku. di IELTS. Nah, itu jadi time management. Di sini juga time management juga penting sekali teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman kalau dapat beasiswa terus habis itu kuliah di sini kan teman-teman juga bisa bekerja part time ya. Dan time management itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya saya juga masih mengurusi startup dengan waktu kerja Indonesia. Jadi ya itu selama sudah 7 bulan ini siklus tidur saya juga sudah berubah gitu. Jadi jam-jam segini itu sebenarnya jam-jam tidur pagi sampai jam 8. Jam 8 bangun, siap-siap ke kampus kuliah sampai siang mulai baca lagi, ngerjain persiapan buat kelas berikutnya dan mengerjakan esai.
Jadi dicicil sampai jam 6 sore, jam 6 sore itu sudah mulai ngantuk, tidur sampai jam 10 bangun, atau agak sedikit bergadang sampai jam 8, jam 9, tidur jam 1 bangun lagi, jam 2 udah mulai kerja lagi. Jadi itu siklusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya I do what I gotta do. Kayak gitu sih. Rada ini ya Mas, rada padat ya berarti di Ya, sana sekarang kegiatan nih. Cukup padat, dan kebetulan sekarang kan lagi libur lebaran ya di sana, jadi masih bisa agak nyantai. Karena kemarin juga kebetulan saya juga baru balik ini, baru banget sampai dari London, kan ada acara Chevening Conference kemarin gitu. Berarti kan tadi Mas Gilang sempat mention kalau Mas Gilang itu kan persiapannya pendek ya untuk yang Chevening itu sekitar 3 bulan kurang lebih ya. Menurut Mas Gilang seberapa penting sih Mas mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum apply beasiswa S2 begitu? Penting menurut saya, sangat penting sekali ya teman-teman di sini, karena memang ya itu tadi, karena ada jangka waktu di mana teman-teman harus menulis semua, ada jangka waktu di mana kalau misalnya untuk aplikasi, menurut saya saran saya jangan pernah puas dengan aplikasi teman-teman ya, sampai submit pun ya udahlah, udah disubmit ya wis lah, tapi at least jangan pernah puas dengan apa yang teman-teman kerjakan. Jadi selalu ada apa sih yang bisa diperbaiki, apa sih yang bisa diperbaiki. Nah, timing memperbaikinya itu kan juga butuh waktu ya teman-teman. Terus kalau misalnya nanya saran, kirim esainya ke siapa, kirim esainya ke Transformi juga untuk misalnya direview oleh beberapa mentor gitu. Terus kan itu juga butuh waktu teman-teman. Terus belum lagi setelah dapat masukan, review harus edit lagi. Terus juga persiapan bahasa Inggrisnya itu juga yang sangat-sangat krusial. Walaupun dari Chevening sendiri setelah pengumuman bulan Mei itu masih diberi waktu sampai 15 Juli paling lambat untuk mengumpulkan unconditional offer atau LOA. Tetap saja itu kan kita butuh waktu juga. Di sini pun proses untuk administrasi dari kampus kan juga nggak bisa ngumpulin sekarang, besok ada resultnya kan, kayak gitu. Bahkan untuk beberapa teman ini sempat menanyakan ke saya yang sudah masuk shortlisted untuk wawancara Chevening kemarin, nanya, Mas Gilang ini dari Glasgow siapa yang bisa kita hubungi ya? Saya udah 2 bulan ya aplikasi saya belum ada keputusan apakah dapat unconditional, belum dapat offernya gitu. Nah, berarti kan memang it takes time gitu teman-teman. Jadi memang jauh-jauh hari lah, jangan terlalu mepet 2 bulanan gitu. At least yang paling pertama itu kita harus sudah daftar dulu ke kampusnya, kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, dari Mas Gilang yang sudah S2 2 kali aja bilang kalau persiapan dari jauh-jauh itu cukup penting. Nah, makanya nih jangan teman-teman di sini yang mau sedang berburu beasiswa begitu, jangan khawatir, soalnya Transformi itu punya program namanya SI atau Scholarship Incubator. Itu program tahunannya Transformi di mana nanti teman-teman akan dibantu untuk bimbingan beasiswa selama 1 tahun untuk meraih beasiswa S2 ke luar negeri yang teman-teman impikan begitu. Kayak tadi Mas Gilang bilang, akan ada strategic essay writing dan juga essay checking, terus ada group coaching, university application, interview mock-up test, dan lain-lain. Jadi kebetulan kita lagi buka, kebetulan bulan depan kita akan buka yang tahun ajaran 2022 sampai 2023. Jadi jangan lupa untuk ikut ya teman-teman, supaya persiapannya lebih matang dan kemungkinan masuknya lebih besar begitu. Nah, sebelumnya kan Mas Gilang sudah bilang nih tadi ya, kalau di Murdo kalau udah maksud aku sebelumnya Mas Gilang sudah S2 di Murdoch dengan beasiswa AS. Pelajaran penting apa sih Mas yang waktu proses seleksi AS itu Mas Gilang nggak mau ulangi, atau pelajaran penting apa yang udah Mas Gilang petik waktu proses seleksi AS yang Mas Gilang aplikasikan waktu pengaplikasian Chevening begitu? Oke.
Mungkin ini sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya Iya. pribadi, berdasarkan analisa saya pribadi, jadi jangan kok misalnya teman-teman ngikutin cara saya, oh apa Mas Gilang itu jangan gitu teman-teman. Ini kan berdasarkan pengalaman pribadi dan kebetulan ya memang rezeki saya daftar pertama kali AS langsung dapat, daftar pertama kali chevening juga langsung dapat, bahkan ada teman yang dari Glasgow ini sesama Glasgow jurusan public health itu dari Toraja, kebetulan beliau daftar AS 3 kali nggak dapat, daftar chevening ini yang ke-7 kalinya teman-teman dan dapat. Nah pada saat itu dia juga belajar dari kesalahannya. Kalau dari saya karena bukan bermaksud untuk sombong karena langsung pertama kali daftar langsung dapat. Yang saya pelajari adalah strategi yang saya pakai ini di AAS itu saya juga pakai di chevening teman-teman. Jadi lagi-lagi nih disclaimer dari saya sendiri. Yang saya lihat dua-duanya ini antara Australia Award Scholarship dengan chevening ini, dan mungkin untuk beasiswa lainnya saya nggak tahu ya, belum pernah coba beasiswa lainnya, hanya 2 yang ini yang saya coba. Itu adalah ini menunjukkan pola di mana saya menunjukkan apapun di esai saya itu apa yang saya butuhkan. Jadi memang bukan seberapa hebat teman-teman, tapi seberapa butuh sih teman-teman untuk kuliah di Australia, atau seberapa butuh teman-teman untuk kuliah di Inggris, dan seberapa butuh teman-teman untuk dapetin beasiswa itu. Jadi yang ditunjukkan di esainya, baik esai AS maupun esai chevening itu, teman-teman harus menunjukkan karena saya butuh ini. Nah, itu harus disebutin di aplikasi. Jadi fokus aplikasi itu adalah menunjukkan apa sih kebutuhan teman-teman untuk mendaftar beasiswa dan kuliah di universitas yang teman-teman pilih. Nah, terus jangan lupa juga untuk memasang mata kuliah apa yang teman-teman akan pelajari yang bisa mendukung kebutuhan teman-teman itu. Jadi memang ada ini ya, ada demand sama supply ya. Demand-nya apa yang teman-teman butuhkan, supply-nya itu ya mata kuliahnya. Nah, kenapa saya selalu sebutkan ke semua mentis saya di Transformi ini bahwa selalu tunjukkan menyebutkan mata kuliah apa yang bisa mendukung kebutuhan teman-teman, karena selain menunjukkan bahwa teman-teman teman memang butuh belajar ini, dan itu juga menunjukkan bahwa teman-teman juga sudah melakukan research secara lebih mendalam tentang apa yang akan teman-teman lakukan. Oh iya, dia udah ini nih. Maksudnya kalau saya menempatkan posisi saya sebagai interviewer dan sebagai pemberi beasiswa gitu ya, bahwa oh iya dia udah melakukan research yang lebih mendalam tentang rencana studinya dia ini, dan dia juga butuh ini, ya wis lah kayak gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman saya aja sih. Jadi memang saya lihat polanya seperti itu di AAS dan juga di chevening. Jadi apa yang teman-teman butuhkan, isu apa yang akan mungkin teman-teman akan solve ya, terus sama mata kuliah apa yang bisa mendukung dua itu, apa yang teman-teman butuhkan sama yang mendukung untuk solving isu yang teman-teman cari jawabannya gitu. Itu yang saya pelajari, yang saya lihat dari 2 beasiswa tersebut. Nah, Transformers, tadi Mas Gilang kan juga sempat mention kalau Mas Gilang itu juga melakukan, Mas Gilang itu seorang trainers di Transformi begitu. Nah, kalau Transformers pengen esainya dicek sama Mas Gilang, bisa langsung hubungi, bisa langsung ke website Transformi aja begitu, yaitu transformi.id. Oke. Nah, Mas Gilang, waktu Mas Gilang di Australia dan di UK, sama sekarang nih Mas Gilang di UK, apa sih Mas plus minusnya Australia begitu, atau plus minusnya UK begitu Pak? Soalnya kan pasti, atau which one yang the best menurut Mas Gilang? Masih di mute Mas, sorry. Oke, ya kebiasaan. Saya nggak bisa bilang plus minus ya, karena memang kalau mau dibilang minus ya, kita udah dikasih beasiswa, masa mau dibilang minusnya gitu kan nggak juga. Terus kalau menurut saya sih plus semua, tapi memang kadang saya memang suka compare antara dua-dua ini, dan
beberapa hal memang cukup berbeda teman-teman. Yang pertama kita bisa lihat dari jangka waktunya. Jangka waktu di S2 di Australia itu 2 tahun. Your life is very balanced antara studying. Pada saat studying memang hektik banget kan teman-teman, karena pada saat kuliah itu satu meeting di minggu itu, satu mata kuliah itu kita harus baca 4 jurnal dan 2 buku untuk berdiskusi di kelas. Kayak gitu memang harus aktif ya gitu. Terus juga pada saat libur ya udah libur bener-bener free libur, dan karena itu 2 tahun jadi banyak banget bisa explore Australia gitu ya. Jadi ya traveling ya, saya traveling juga ke keliling Australia pada saat itu, ke Queensland, terus juga ke Sydney ya, karena nggak sempat ke Melbourne pada saat itu. Di Australia Barat itu kan juga sepertiga benua Australia, jadi memang sangat luas sekali, banyak hal yang bisa dieksplor. Kita ke Pink Lake yang danaunya memang benar-benar warna pink gitu loh. Terus juga banyak hal yang bisa dieksplor di Australia Barat, teman-teman bisa cari sendiri di sana karena memang musim bunga juga berbeda. Jadi musim semi, musim bunga tulip, musim bunga orchid, musim bunga itu ada jacaranda kan, sepanjang jalan itu jacaranda warna ungu kayak gitu. Jadi memang banyak hal. Nah, terus kalau di UK kan ini 1 tahun, jadi memang sangat-sangat dipadatkan gitu. Ekspektasi saya di UK ini bakalan sepadat di Australia dan akan lebih padat lagi karena cuma 1 tahun kan gitu. Tapi ternyata mungkin karena saya sudah memasang ekspektasi setinggi itu, saya samakan dengan Australia. Pada saat di sini itu untuk berdiskusi di kelas, ini hanya di school saya, School of Interdisciplinary Studies, di jurusan saya itu 2 jurnal. Memang ada dikasih pilihan extended reading sama further reading-nya gitu. Untuk essential reading itu hanya 2 jurnal, dan itu sudah dijelaskan oleh secara online, ada video rekamannya, kita bisa tonton terlebih dahulu sebelum di kelas, terus di kelas nanti dijelaskan lagi sedikit, habis itu berdiskusi case study. Udah polanya bukan selalu ya, kebanyakan seperti itu teman-teman di mata kuliah di sini di UK. Dan menurut saya malah lebih santai walaupun 1 tahun ya gitu. Nah itu terus juga itu perbandingan yang pertama. Untuk minusnya ya sedikit waktu buat traveling sih. Jadi selama saya di UK ini saya jarang banget traveling. Paling traveling kemarin ke Lake District, terus ini ke London pun karena ada acara. Terus paling ke Edinburgh, atau kadang pada saat weekend ke Stirling, ke daerah lain, ke Ayr, kayak gitu, atau keliling Dumfries and Galloway, karena kampus saya itu memang University of Glasgow tapi kampus Dumfries itu jaraknya 2 jam dari kota Glasgow ini gitu. Itu terus yang berikutnya adalah masalah stipend dan allowance. Itu memang berbeda sekali teman-teman. Kalau misalnya saya mau menyebutkan angka, pada saat itu untuk stipend Australia Awards itu saya dapat $2.300 Australian dollar, itu dibagi 2 karena Australian itu sistemnya kan fortnight ya pembayarannya. Apapun di sana, bayar gaji, bayar bills itu kan fortnight. Dan bayar stipendnya AS pun juga fortnight, jadi dibagi 2, 1.150 setiap 2 minggu gitu. Nah, dan di sana ya memang sih jadi kita bisa nabung banyak banget ya teman-teman kalau dari AS gitu ya. Terus juga untuk settlement allowance-nya juga AS juga cukup banyak sekali. Kalau misalnya disebutkan angka itu ya $5.000. Jadi di awal itu sudah dapat cek $5.000. Itu keperluannya bisa kita pakai untuk bayar bond, untuk bayar kalau kita nyewa rumah itu kan ada sistem bond, kita deposit uang selama 4 minggu uang sewa ya, dan itu bisa pakai uang itu gitu. Nah kalau chevening ini kalau disebutkan angka itu 1.126 pounds per bulan, dibayarkan per bulan gitu. Jadi ini semua sistem pembayaran di UK ini per bulan, bukan per 2 minggu. Ya ini hampir mirip-mirip, lebih tinggi sedikit AS. Untuk settlement allowance tentu jelas lebih banyak AS ya, 5.000 ya. Kalau di ini cuman 600 GBP, jadi sekitar 1.200
Australian dollars lah kayak gitu. Terus untuk support AS sangat-sangat suportif sekali ya, walaupun Chevening itu juga very suportif, tapi AS ini memang sangat suportif in terms of kalau misalnya mungkin karena jangka waktunya 2 tahun, kita diberikan jatah untuk kayak family allowance yang artinya itu adalah kita bukan family allowance ya, family reunion. Jadi kita boleh memesan tiket pulang, dibayarin AS untuk pulang kampung istilahnya, untuk ketemu sama keluarga, aku kita nggak bawa keluarga gitu. Coach Chevening karena di 1 tahun ya memang nggak ada itu gitu. Terus setelah lulus sama-sama memberikan networking yang cukup luas, AS cukup luas. Saya menggunakan networking saya di Australia untuk kebutuhan startup saya juga di sini. Terus untuk yang UK juga menawarkan banyak sekali, luas sekali lah jaringan networknya yang memang cukup saya acungi jempol ya untuk networkingnya. Terus untuk support perbandingannya, kalau AS itu ada ketika kita masuk ke seleksi wawancara itu kita akan dibiayai tes IELTS oleh AS gitu. Jadi kenapa makanya saya waktu itu daftarnya menggunakan ITP dulu teman-teman. Semoga sekarang masih bisa ya ITP dulu karena ya itu karena kalau nggak masuk kan kita udah keluar 2 jutaan lebih untuk tes IELTS, belum lagi persiapannya. Itu lebih baik saya juga udah hafal sistem ITP TOEFL seperti apa dan saya merasa cukup bisa lah untuk TOEFL. Ya udah akhirnya saya daftar pakai ITP dulu. Nah, kalau AS itu ya itu seperti itu. Kalau kita masuk wawancara, itu kita akan dapat jatah sendiri untuk ikut tes IELTS gitu. Untuk yang belum mengumpulkan tes IELTS ya, pada saat itu memang saya belum, saya jadi diberikan slot untuk ikut tes IELTS saya gratis di Jogja. Itu untuk yang English test. Kalau Chevening nggak ada. Kita harus tapi untungnya Chevening sekarang untuk aplikasi ini IELTS dihilangkan sama sekali untuk daftar beasiswanya ya, tapi IELTS itu tetap kita akan pakai untuk daftar universitasnya. Jadi mau nggak mau kita juga harus ikut IELTS juga gitu loh. Tapi untuk daftar beasiswanya nggak perlu pakai IELTS test gitu. Tapi ujung-ujungnya kita tetap butuh IELTS karena kita perlu unconditional offer-nya untuk salah satu sebagai persyaratan unconditional offer itu kan harus ada tes IELTS yang sesuai dengan persyaratan kampus. Untuk IELTS ada yang namanya pre-departure training, itu EAP ya, English for Academic Purposes, tergantung dari nilai IELTS teman-teman. Waktu itu saya IELTS-nya sudah mencukupi 6,5 buat masuk Murdoch, tapi salah satu band-nya ini itu di bawah 6 yaitu writing ya gitu. Jadi di bawah 6 akhirnya saya dapat IEP 8 minggu. Kalau yang sudah mencukupi akan tetap ikut IEP selama 6 minggu. Nah, teman-teman, kenapa saya juga bilang AS ini juga sangat suportif. AS ini juga sekarang kan juga ada semacam ini kursus ya namanya ELTA, persiapan bahasa Inggris teman-teman untuk mempersiapkan aplikasi AAS sama untuk masuk ke universitas. Mereka juga ada program yang namanya ELTA tahun ini. Gitu. Jadi memang benar-benar disupport secara akademis. Kalau Chevening memang kita dibiarkan untuk mandiri. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi memang perbandingannya seperti itu ya. Bukan saya mencari kelemahan, kelebihan, semuanya plus teman-teman. Cuma memang kita compare juga ya. Yang ini ternyata lebih ini kayak gitu. Berarti kalau di UK itu pakai British accent, Mas? Benar nggak? Tergantung. Kalau di England ya British accent, tapi karena saya di Glasgow nih Scottish accent. Apalagi di Dumfries 2 jam dari sini, daerah kampung Heritage City, itu wah bahasa Scottishnya itu ya udah sampai bandara Glasgow masuk taksi udah, karena kita difasilitasi taksi gratis kan dari kampus, dari bandara nelpon udah, terus ya udah taksi ngomong hah? Jadi tuh selama 2 minggu, 3 minggu tuh haho aja terus, karena memang apalagi yang ngomong orang tua, Scottish accent-nya juga terlalu kental kan, jadi ya itu.
Kalau Jadi Australian sempat accent nggak mengalami tahu. kesulitan ya Mas saat berkomunikasi nih awal-awal. Ke penduduk lokal iya gitu. Karena kan kadang saya suka apa ya, suka uh, bukan iseng, maksudnya datang ke sports bar gitu loh, karena memang Iya. kita immerse dengan lingkungan sekitar, terus juga Explore ingin gitu ya, Mas. explore kehidupan orang di sini ngapain aja sih. Terus kayak misalnya kalau setiap hari Kamis malam itu ada quiz night, terus setiap malam apa itu ada football. Jadi ya udah datang ke bar cuma nonton aja, kayak nonton bareng kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang misalnya suka explore rasain bir ya paling pesan bir lokal kayak gitu. Kalau yang apa namanya minum non alkohol ya bisa pesen Coca-Cola, terus ada Pepsi, banyak kok. Jadi pilihannya. Nah, di sana cuma kayak sosialisasi, bersosialisasi aja dengan orang-orang lokal. Cukup seru kok untuk bergaul dengan orang lokal sini kayak gitu. Tapi kalau kuliah nggak terlalu, karena aksennya nggak cukup kuat sih gitu. Bahkan ada satu dosen yang memang Scottish accent tapi masih tetap bisa dimengerti gitu. Menurut Mas Gilang, seberapa penting sih Mas mempersiapkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris untuk beasiswa S2 ke luar negeri? Sangat esensial banget ya teman-teman, karena memang semua mata kuliah kan disampaikan dalam bahasa Inggris, semua instruksi di sini juga pakai bahasa Inggris, berkomunikasi dengan flatmate, dengan international students lainnya kan juga berbahasa Inggris. Jadi memang ya persiapkan dengan baik. Terus juga untuk esai kan kita menggunakan akademik esai ya. Jadi bahasanya kan juga agak sedikit berbeda. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir, karena ya selain teman-teman juga bisa belajar sendiri, nanti dari sini di Glasgow Uni juga akan disupport oleh dosennya. Jadi kayak ada semacam teman-teman bisa cari dari sumber ini untuk kayak misalnya kosakata atau vocabularies yang berbau akademis gitu, yang berbau lebih akademis dibandingkan bahasa Inggris kita sehari-hari gitu. Karena kan kadang kalau tulisan esai itu ya kita nulis aja asal grammarnya bener ya udah, tapi padahal selain itu juga bahasa akademik English ini juga memang cukup penting ya, kayak gitu. Misalnya untuk salah satu fungsinya adalah mempelajari kosakata akademis itu untuk variasi bahasa. Misalnya teman-teman berpendapat it is quite important, itu bisa pakai. Terus yang kedua bisa pakai it is very essential, itu artinya sama. Terus kadang saya juga pakai it's pivotal. Jadi bahasa-bahasa yang kayak gitu memang penting sih. Cara yang paling mudah lainnya ya di Microsoft Word ini juga ada kayak sinonim kan, ya itulah. Kalau cara yang paling mudah kita cari sinonimnya kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa baca-baca dari sumber yang dikasih oleh dosen kita. Gitu. Jadi persiapan juga dengan baik teman-teman, apalagi teman-teman akan menuliskan esai 2.500 ya. Kalau di UK itu antara 2.500 minimal sampai 3.500. Ada jurusan tertentu yang sampai 4.000 gitu. Bahkan sampai yang 100% penilaiannya itu hanya dari esai. Ya tetap harus masuk kuliah, tapi 100% dari penilaiannya itu dari esai. Dan ingat teman-teman, di sini salah satu perbandingannya lagi adalah kalau di Murdoch University itu ada nilai partisipasi di kelas. Kalau di sini nggak ada. Jadi teman-teman mau aktif mau enggak ya nilainya ya usahakan aktif sih memang, supaya dikenal sama dosen kan. Jadi karena memang kalau dikenal sama dosen itu plusnya banyak banget gitu loh. Terus juga ya itu maksudnya memang walaupun tidak ada nilai partisipasi ya, tapi tetap aja memang harus aktif juga di kelas. Nah, teman-teman, tadi Mas Gilang udah bilang kalau persiapan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu
lumayan atau bisa dibilang sangat essentials. Lagi-lagi Transformi menghadirkan program yang akan membantu teman-teman untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan untuk bisa bersaing secara global dan juga apply beasiswa S2 begitu. Di mana program ini tuh berdurasi 1 tahun dengan pembelajarannya sama dengan yang scholarship incubator tadi, yaitu hybrid, yaitu seminggu 2 kali, di mana itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk teman Transformers yang bekerja begitu tidak perlu khawatir karena kita akan ada di weekend, di mana sistem dan materinya itu ada IELTS preparations sebanyak 40 jam, academic writing sebanyak 40 jam, speaking club juga sebanyak 40 jam, terus dapat free master course sebanyak 40 jam, dan juga dapat English modules dan pre and post test begitu. Jadi itu nama programnya Global Accelerator Program gitu. Jadi untuk cocok banget untuk persiapkan bahasa Inggrisnya Transformers sebelum mendaftar kampus di luar negeri, sehingga nanti waktu apply kamu bisa menjalankan studi dengan lancar begitu tanpa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, Mas Gilang, nggak terasa nih, kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Untuk Transformers yang mau tanya-tanya, masih boleh nih di kolom chat Nih, atau fitur. kayaknya ada pertanyaan nih. Oh, iya. UK dingin banget. Iya, UK dingin banget teman-teman. Jadi ini ada pertanyaan Mas dari Kak Siska. Izin bertanya, saya sudah mendapat rejection dari 2 pilihan universitas dan sedang menunggu LOA dari Uni Glasgow sebagai pilihan pertama. Nah, ketika beasiswa interview Chevening, panelis menanyakan perihal pilihan kampus, dan pada saat itu saya yakin tidak merubah pilihan tersebut karena masih di proses admission kampus. Jika lolos beasiswa Chevening namun tidak mendapat 1 LOA unconditional dari 3 pilihan uni, apakah bisa diganti kampus di luar dari 3 pilihan sebelumnya yang sudah mendapat LOA unconditional? Oke, Mbak Siska mungkin bisa open mic dua yang rejection. Boleh, itu universitas apa aja ya? Halo, selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Sore, Mbak. Ya, sore. Saya perkenalkan, saya Siska dari Medan. Kemarin saya dapat rejection dari Uni Leeds dan Lancaster. Itu pilihan kedua dan ketiga. Jadi saya kemarin sempat bingung juga karena hanya tinggal 1 pilihan uni. Jadi dengar-dengar kan dari beberapa pengalaman yang shortlisted candidate, kalau pada saat sudah selesai interview, itu katanya tidak boleh mengganti pilihan uni lagi karena pada saat interview itu adalah kesempatan terakhir katanya. Jadi pada saat interview kan saya belum mendapatkan kabar apapun dari kampus. Jadi setelah seminggu setelah interview baru dapat infonya. Jadi saya pada saat itu yakin dengan 3 pilihan itu gitu. Jadi sempat menanyakan juga ke pihak Chevening, cuman saya mungkin butuh mungkin ada case yang kandidat lain yang seperti saya. Jadi supaya saya yakin bisa mendaftar di pilihan di uni lain yang tidak saya sebutkan pada saat interview gitu. Kira-kira paham nggak? Untuk jurusannya apa ya Mbak Siska? Jurusannya Environment and Community Development. Kalau yang di Glasgow, saya ambil programnya MSc Environment, Communities and Relationship. Oke, Dumfries Campus juga ya berarti? Iya, seperti karena ya Dumfries karena memang environmental science dan berbau environment memang kampusnya kampus Dumfries, kampus saya. Gimana ya? Karena saya juga saya juga bukan pihak Chevening dan kayaknya dari teman-teman ini kasusnya saya juga belum pernah dengar. Memang setahu saya interview itu memang kesempatan terakhir untuk benar-benar memastikan pilihan gitu, memantapkan pilihannya. Untuk yang rejectionnya kemarin sudah diberitahu nggak kenapa rejected gitu loh? Ada apa ya? Condition apa kenapa bisa di reject? Kalau yang kemarin itu langsung dari pihak admissionnya bilang karena kan saya switch major S1-nya civil engineering. Jadi mau berkarya di bidang environment and community development. Jadi alasan dari di 2 kampus yang menolak itu karena S1 saya background-nya itu kurang relate gitu dengan yang mereka cari. Gitu sih alasan.
di surat personal statement-nya itu ada yang menyangkut pautkan jurusannya itu berkaitan dengan apa yang dikerjakan sekarang nggak Mbak Siska? Sekarang lagi ngapain? Maksudnya sekarang pekerjaannya apa ya? Kalau sebenarnya kalau untuk profesional di bidang environment-nya itu belum begitu, bisa dibilang saya mendapatkan itu di community service. Jadi kalau profesionalnya dari fasilitator pendidikan lingkungan di lokal komunitas atau NGO gitu. Namun tapi saya tidak tahu apakah sempat menanyakan, saya kemarin mendaftarnya itu pakai agent dari IBEC. Jadi saya sempat menanyakan juga apakah academic background itu sangat berpengaruh dan personal statement itu hanya sebagai pelengkap saja gitu. Karena saya merasa kok dari 2 kampus yang ditolak sepertinya berat memang poinnya itu di academic background. Iya. Jadi fungsinya agent bukan memastikan teman-teman, karena saya juga mendaftar lewat agent ya, lewat IDP ya, karena ya ini tadi juga mungkin menjawab pertanyaan bagaimana cara mengatur waktunya, karena saya nggak punya waktu untuk mengurusi admisi, jadi saya menyerahkan semuanya ke IDP untuk mengurusi lah itu untuk urusan admission, jadi saya cuma ngumpulin dokumen apa yang diminta gitu. Tapi memang berpengaruh sekali untuk personal statement dan akademis, terus juga pengalaman itu disambungkan. Memang kenapa poin penting harus dimasukkan ke dalam personal statement, kenapa harus mengambil jurusan itu, sama yang seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya, apa sih yang dibutuhkan lah, kenapa kita harus mengambil jurusan itu, dan kita kenapa harus tadi jurusan itu memang juga harus diungkapkan gitu loh. Untuk yang pertanyaan apakah bisa mengubah ini, jawabannya saya nggak bisa ngasih jawaban karena saya tidak punya kapasitas di sana. Yang bisa saya sarankan adalah sambil menunggu unconditional offer atau offer apapun dari Glasgow, karena kan ada conditional offer. Nanti saya waktu itu pertama kali dapatnya conditional offer dengan kondisi IELTS saya belum mencukupi. Memang belum ada IELTS ya pada saat itu, karena ijazah yang di Australia saya nggak bisa di-exempted karena udah terlambat. Jadi dapat conditional offer dulu, lalu saya tes IELTS, masukin, baru dapat unconditional. Nah, sambil menunggu offer apapun dari Glasgow, itu Mbak Siska mungkin bisa daftar lagi di universitas lain, perbaiki personal statement-nya, ungkapkan kebutuhan kenapa Mbak Siska harus studi di universitas itu dan di jurusan itu. Gitu. Mungkin itu saran saya saja. Karena kalau misalnya amit-amit ya jangan sampai, semoga di Glasgow diterima ya Mbak ya. Kalaupun amit-amit pahitnya, karena saya selalu mengambil yang paling pahit ada, itu adalah kalau misalnya dari Glasgow dapat, tapi Mbak Siska bisa dapat LOA dari tempat lain, mungkin Mbak Siska bisa istilahnya email ke Chevening lagi bahwa saya mendapatkan LOA-nya dari universitas ini gitu loh. Jadi bisa diajukan. Semoga, berharapnya ya semoga bisa, tapi saya bukan menjanjikan, ini hanya saran saja sih. Kita ya maksudnya kita at least berusaha dengan sebaik mungkin lah untuk bisa berangkat ke sini kan ya gitu. Salah satu yaitu saran saya adalah sambil menunggu offer apapun dari Glasgow, baik conditional offer maupun unconditional offer, lebih baik Mbak Siska juga daftar lagi di universitas lain. Nah, kayak gitu. Begitu sih saran saya untuk jawab bisa atau enggaknya. Saya nggak punya kapasitas di sana, Mbak. Nanti malah saya bisa lihat, loh kota Mas Gilang bisa kok. Malah saya yang kena. Itu paling cuy, itu aja yang bisa saya sarankan. Oke. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih, Transformers? Karena setelah aku lihat kita udah hampir 1 jam lebih ngobrol-ngobrol. Oke. Oh, ada dari Kak Dia Ilham. Mas Dia Ilham, boleh Mas? Silakan mau open mic atau di kolom chat juga boleh. Ya, open mic aja, Mbak. Oke. Iya, terima kasih kepada Mas Gilang sudah memberikan kesempatannya dan juga Transformi. Nah, mungkin saya ada dua pertanyaan Gilang. Jadi kan yang pertama saya itu dari jurusan Urban and Regional Planning. Lalu juga kalau boleh dibilang mau master itu setelah
setelah sudah S1 gitu. Jadi belum ada gap untuk bekerja atau bagaimana gitu ya. Nah, mau lanjut kepada seperti Mas Gilang juga di bagian tourism. Nah, tapi yang saya bingungkan adalah kayak tourism itu kebanyakan di dunia itu dibagi menjadi dua sih yang saya lihat dari jurusannya. Ada business tourism dan juga social science tourism. Nah, mengenai dari academic background saya ingin lebih bertanya ke Mas Gilang, apakah lebih baik saya ikuti aja social science tourism ya, dan juga jadi itu merujuk kepada pertanyaan kedua juga. Jadi menurut Mas Gilang sendiri yang sudah melihat dari UK dan Australia, kira-kira bagus mana nih jurusan tourism dari pandangan Mas Gilang? Gitu Mas. Oke. Kalau untuk tourism, kalau untuk apa ya, sebenarnya UK sama Australia itu punya universitas yang cukup bagus di sektor pariwisata ya. Untuk yang di UK, ya ini Glasgow ya tentunya ya, karena saya sudah melakukan research dari pengelompokan beberapa kampus. Itu yang saya lakukan research di awal. Semua kampus yang mempunyai program tourism saya data, saya bikin tabel, terus saya tentukan 5 besar dulu. Kita juga lihat mata kuliahnya apa yang dipelajari. Nah itu cara saya memilih kampus itu. Glasgow cukup bagus dan ini ada programnya, ada macam-macam teman-teman. Kalau di Glasgow yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau yang saya ambil ini kan Tourism Heritage and Development sama Tourism Heritage and Sustainability, yang nanti tahun ini jurusannya berubah menjadi Sustainable Tourism and Global Challenges gitu. Jurusannya berubah yang di Dumfries Campus ya. Mata kuliahnya hampir sama, bukan hampir sama ya, malah lebih menarik ya mata kuliahnya. Saya malah kemarin pada saat bantu tim promosi yang di sini, saya melihat mata kuliah malah lebih menarik. Aku yang bilang, loh, aduh, semoga, maksudnya saya kok malah mau ikutan kuliah yang tahun ini ya, karena mata kuliah yang ditawarkan itu cukup bagus. Jadi Mas Dia bisa lihat aja websitenya. Nah, di Glasgow ini juga ada Sustainable Tourism and Management. Jadi memang lebih ke bisnis tourismnya. Walaupun ada kalau yang jurusan itu 1 semester akan di Glasgow dan 1 semester itu akan di Dumfries, di kampus Dumfries gitu loh. Kalau jurusan saya itu full 1 tahun di Dumfries semua. Nah, ada juga yang Tour DC, program Tourism and Development and Culture, itu tidak melalui beasiswa Chevening tapi melalui beasiswa Erasmus Mundus. Jadi teman-teman bisa daftar lewat itu Erasmus Mundus. Daftarnya kalau teman saya ini langsung daftar ke Glasgow, dapat LOA, dapat unconditional offer, terus dia juga bilang bahwa dia mau apply buat Erasmus Mundus gitu loh, ngirim kayak personal statement lah. Dia bilang persyaratan cuma personal statement, akhirnya dia dapat. Nah, sekarang kemarin 1 semester dia di Glasgow, sekarang dia posisi udah di Malta. Semester depannya lagi dia akan ke Swedia, ke Lund University. Jurusannya Tourism and Development Culture ya. Gitu. Jadi ada tergantung apa yang ingin Mas Dia pelajari. Kalau Sustainable Tourism, Glasgow juga bagus. Nah, kalau yang di Australia ini ada di Queensland ya, tapi namanya kalau nggak salah sebentar. Griffith kalau nggak salah, Griffith University Sustainable Tourism. Kalau nggak salah sih Griffith, bisa dicari deh. Kalau nggak salah itu di memang daerah Queensland ya, bukan UQ tapi Griffith University kalau nggak salah ya. Untuk Sustainable Tourism itu juga cukup bagus kalau yang misal mau master lagi atau mau PhD, itu saya sarankan ke sana. Tapi kalau saya mau PhD saya akan balik lagi sih ke Murdoch ya kalau misalnya saya mau PhD gitu. Nah, di sini juga tadi Mas Dia berarti belum punya pengalaman bekerja di sektor ini ya, atau bagaimana? Atau sekarang sudah bekerja? Iya Mas Gilang. Jadi saya sebenarnya belum bekerja dalam yang pariwisata banget. Cuman
tentang riset gitu, ada pernah kayak misalkan membantu jadi asisten dosen, terus juga survei ke lapangan ke Pulau Indonesia itu juga pernah. Cuman sayangnya nggak pariwisata banget. Nah itu kita nggak relevan juga sih. Tapi itu ya. pariwisata gitu. Karena salah satu persyaratan administrasi dari Chevening itu kan kita harus mempunyai jam kerja full time selama 2 tahun minimal ya, atau kalau nggak salah 1.200 atau 1.600 jam sebelum kita mendaftar. Itu salah satu syarat mutlak ya. AS juga sama, kita harus mempunyai pengalaman profesional selama 2 tahun. Kalau yang AS itu sepertinya sama-sama masih bisa diakumulasi, maksudnya tidak 2 tahun di tempat yang sama, tapi di tempat yang berbeda, gitu. Mungkin yang bisa dia cantumkan itu adalah di personal statement kebutuhan untuk kenapa ambil tourism ini, karena kebutuhan di kedepannya mungkin mau jadi apa, mau bekerja di sektor pariwisata khususnya di departemen apa atau di bagian mana, itu bisa disebutkan aja di personal statement kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sarankan ya Mas. Ya Mas, mungkin boleh tanggapan ya Mas ya? Ya. Ya benar Mas, saya juga udah nyari kan tentang yang Glasgow itu. Emang UK itu yang top UK sebenarnya nggak ada nih tourism, jadi makanya kembali lagi ke Glasgow. Nah Glasgow itu saya juga udah sempet nyari yang Global Challenges ya. Kira-kira dari mata kuliahnya juga lain sih, jadi saya melihat kayaknya bakal coba ke Global Challenges, dan ya Erasmus Mundus juga pernah lihat. Jadi memang karena kan transport ke ini ya, ke berbagai universitas di Eropanya itu. Nah mungkin yang lebih teknisnya adalah saya kebingungan gitu Mas di alur pendaftaran Erasmus Mundus itu. Tadi katanya berarti dari portal Glasgow dulu ya. Nah, mungkin kalau lebih teknis saya ingin tanya-tanya kayak gitu, boleh nggak Mas, berkenan nggak Mas? Gitu sih Mas. Bisa sih, kalau saya bisa menjawabnya saya akan jawab, tapi kalau saya nggak ada jawabannya mungkin saya nggak bisa jawab ya, karena yang saya tahu dari teman saya yang daftar itu mereka itu mendaftar ke University of Glasgow dulu jurusan Tourism Development and Culture, terus di situ juga ada program memang Erasmus Mundus dan memang apply di beasiswanya, dan persyaratannya itu hanya itu mengirimkan personal statement aja, cuma satu dokumen itu aja, personal statement. Asal udah dapat unconditional offer dari Glasgow, terus apply yang buat Erasmus Mundus, personal statement-nya dibikin very strong, udah, hanya itu aja. Makanya pada saat saya tanya, hah, cuman itu doang? Iya, aduh. Tapi ya itu sih, beda stipend juga ya, karena stipendnya kan 1.000 euro. Jadi terimanya di UK ini sangat sedikit gitu loh, kayak sekitar 800 ya. Itu mepet banget. 800 GBP ini mepet banget kok tiap bulan. Makanya dia yang kalau kita dapat stipend, ada yang dapat stipend LPDP, ada yang saya dapat stipend dari Chevening, dia dapat stipend dari Erasmus Mundus gitu. Ya udah, aduh enak ya. Aku cuma dapat 800, jadi kayak berharap euro menguat dan GBP melemah kan kayak gitu. Ya, betul. Karena memang konversinya dia tetap mendapatkan 1.000 euro dan dikonversi ke GBP. Iya betul. Iya mungkin begitu sih. Ada satu pertanyaan lagi Mas, di Griffith itu tadi yang berkenaan dengan Griffith. Nah sudah searching, kira-kira saya ke Monash kira-kira Mas. Jadi tentang Monash University yang tentang Sustainable Tourism Management. Nah itu dari sepengetahuan Mas Gilang, jadi lebih bagus Griffith atau yang Monash itu ya? Kalau dari jurusannya, mungkin kamu bisa mulai research yang kalau per jurusan ya, karena dari jurusan itu yang lebih bagus yang mana. Kalau dari universitas, ya of course lah Monash, karena dia masuk ke dalam one of the G8 kan, gitu. Tapi ya bisa dilihat lagi universitasnya sudah masuk one of the G8, tapi mungkin jurusannya malah lebih rendah rankingnya dibandingkan dari universitas lain. Kalau misalkan ranking, sebenarnya gini,
untuk bagusnya itu untuk yang S2 Development Studies jujur saya daftar Monash juga. Tapi pilihan pertama saya malah bukan Monash, pilihan pertama tetap Murdoch dan saya tetap kekeh pada saat interview. Yang interviewernya itu malah dia juga dari Monash, dia juga kayak dalam tanda kutip nggak terima kenapa saya milih Monash itu malah kedua gitu. Bahkan dia kayak membandingkan Gilang, Monash, Murdoch. Jadi antara Monash itu memang jauh lebih tinggi kan, Murdoch itu kayak 17 lah peringkat lah kalau nggak salah di Australia. Gitu kenapa gitu? Ya karena memang yang paling aku butuhkan ada di Murdoch. Kalau di Monash ini terlalu, kalau di Monash menurut saya pada waktu itu ya untuk yang development studies menurut saya terlalu filosofikal karena memang saya nggak berniat jadi dosen, saya berniat hanya jadi practitioner karena memang pada saat itu memang saya pekerjaan saya hanya jadi praktisi di development sector aja gitu, nggak perlu lah yang namanya contemporary international development or something itu lah bahasanya udah belibet, padahal ujung-ujungnya pas saya lihat detailnya saya bandingin sama mata kuliah yang lain di Murdoch itu hampir sama. Yang di Murdochnya cuman theories of development, udah kayak gitu doang. Terus kayak yang di Monash saya contemporary international development bla 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 gitu lah. Aduh, anyways lah aku milih Murdoch aja, mau jadi praktisi aja kok gitu. Jadi semua berdasarkan apa yang teman-teman butuhkan, apa yang Mas dia butuhin gitu loh. Kalau yang itu makanya tadi dari misalnya saya nge-brainstorm ya semua universitas itu saya bikin tabel, saya pilih 5 besar itu dari apa yang paling saya butuhkan. Ya, yang saya lihat itu adalah mata kuliahnya yang ditawarkan. Jadi mata kuliah yang paling banyak yang benar-benar saya butuhkan itu yaitu yang jadi prioritas pertama. Dan kebetulan Murdoch pertama, Monash kedua. Gitu. Kalau ini kebetulan memang Glasgow memang kebetulan pertama sih, pilihan pertama. Begitu. Gimana Mas Iya. Gilang? Iya, makasih banyak. Mas Dia. Mas Dia sudah cukup terjawab? Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak Mas Gilang. Oke, sama-sama. Good luck ya. Tadi sempat ada yang angkat tangan, Kak Anissa Marisa sama Kak Yohana. Masih maukah atau sudah terjawab nih? Pertanyaannya sudah terwakilkan juga sama Mas Dia. Boleh Kak Yohana? Kalau aku sih Kak belum ya, karena jurusannya kan beda. Oke, boleh. Jadi aku daftar gini Mas Gilang, aku daftar dari AAS itu ke UN New South Wales untuk ngambil jurusan Master of Laws. Jadi aku fokusnya di Energy and Mining Law kalau nggak salah dari UNSW. Kemudian aku daftar secara mandiri di websitenya UN South Wales yang kedua itu untuk ngambil research gitu. Apakah dengan dua perbedaan ini dengan di satu universitas dengan dua jurusan yang berbeda itu nggak ada masalah gitu Mas nantinya? Untuk nggak ada masalah, kalau dibilang nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang untuk kayak kesempatan, karena ini masuk ke bagian admission ya. Nah, admission itu kalau nggak salah, saya nggak tahu ya sistem admissionnya seperti apa. Yang pernah disarankan oleh pihak AAS pada waktu itu adalah usahakan universitasnya berbeda gitu, karena supaya bisa memberikan kesempatan untuk diterima di universitas di Australia lebih besar. Karena ya kalau misalnya di universitas nggak diterima, terus itu karena memang masuk ke admission bagian umumnya. Nah, tapi untuk proses seleksi di dalamnya memang saya kurang begitu paham. Jadi memang saya nggak bisa jawab ini. Tapi kalau saran yang pernah diungkapkan ke saya itu adalah dari pihak AS-nya sendiri ya harus berbeda universitas sih sebetulnya. Bahkan yang Chevening juga kayaknya waktu itu saya pernah dengar memang bukan harus ya disarankan berbeda universitas seperti itu. Gitu sih. Kalau untuk salah benarnya ya nggak ada salahnya, tapi untuk chance diterima di universitas di UK atau universitas di Australia itu jadi lebih besar karena di kampus ini nggak diterima ya dari universitas lain kayak gitu. Berarti meskipun beda scholarship-nya tetap nggak ada masalah ya Mas, mungkin chance-nya lebih kecil aja gitu buat diterima. Ya.
Oke. Aku apply 2 sih kalau ke Australia. Kebetulan kan mereka semuanya kan fully funded ya, beda sama UK itu aku dapatnya parsial. Aku di UK diterima 4 kampus, di Belanda 1, di Australia 2. Jadi rata-rata mereka yang nggak ada fully funded gitu. Kalau kamu mau tahun depan gitu. Jadi ya kalau nunggu lagi agak sulit sih, soalnya aku udah memperjuangin ini 3 tahun lebih lah gitu. Jadi supaya nggak sia-sia si perjuangannya ya memang harus digodok cepet gitu. Iya. Makanya kalau boleh tahu di Indonesia bekerja sebagai apa, Mbak? Aku kerjanya remote, Mas. Jadi perusahaannya itu ada di Malta, di Valletta, sebagai asisten legal counsel. Jadi asisten penasihat hukum. Ya. Oke. Ya. Mungkin bisa coba daftar beasiswa lain. Kayak misalnya dari pemerintah Indonesia sendiri, LPDP, tapi bisa dilihat juga kampusnya masuk ke dalam list universitas LPDP atau enggak. Masuk sih, Mas. Cuman kalau LPDP kan kita harus back ke Indonesia lagi kan, balik ke Indonesia. Nah, rencana aku memang planningnya bukan nggak ada balik. Belum ada rencana, jadi aku lanjut S3 gitu. Karena kebetulan pengennya tuh research gitu. Research kan satu aja, fokusnya di situ aja gitu. Jadi pengennya aku langsung aja udah PhD ngambil yang itu. Jadi fokusnya di situ gitu. Jadi pikirannya nggak kemana-mana gitu. Ya. Oke. Bisa juga sepertinya, nggak tahu deh ya. Karena ada teman saya yang daftar, tapi memang kayak ada jangka waktu juga sih. Kayak misalnya setahun atau 2 tahun kalau nggak salah. Terus baru dia balik lagi PhD ke University of Sydney gitu ya, ke USyd, karena dia memang dokter, penelitian dia tentang HIV, terus dan untuk yang S2-nya ya. Nah, terus penelitian dia diminati sama dosennya, pembimbingnya, terus ditawarin untuk PhD di USyd lagi. Cuman kayaknya sih memang ada jangka waktunya dulu sih, memang harus balik dulu, terus habis itu baru ke Australia lagi gitu. Tapi memang ya itu, rata-rata memang kontrak beasiswa memang harus keluar dulu dari negaranya gitu. Bisa balik ke Indonesia atau bisa tinggal di negara lain tapi tidak balik lagi ke Australia atau tidak balik lagi ke UK dulu gitu. Oke. Kak Anissa, apa sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, Kak. Semuanya. Terima kasih ya, Mas Gilang ya. Sama-sama, Mbak Anissa. Good luck ya. Oke, Mas Gilang. Sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nggak terasa ya. Kalau dari Mas Gilang, ada nggak nih, Mas, pesan untuk Transformers yang akan mendaftar chevening di Agustus ini, atau untuk Transformers yang sedang mendaftar AAS, karena kebetulan kan besok penutupan pendaftarannya nih, Mas. Oke. Yang bisa saya sampaikan itu adalah mungkin teman-teman persiapkan aplikasinya dengan baik ya. Ini general sekali. Terus juga tadi dari awal pertama kali memang sesi ini saya juga selalu bilang bahwa tunjukkan kenapa teman-teman butuh untuk studi di jurusan tersebut dan di universitas tersebut. Kenapa? Itu harus ditunjukkan di aplikasinya. Terus juga cek dan evaluasi aplikasi pendaftarannya, baik esainya, baik perlengkapan administratifnya, itu teman-teman itu selalu ngecek. Jangan sampai teman-teman sudah berusaha mati-matian mengerjakan esai yang diperlukan untuk aplikasi, tapi ada persyaratan administratif yang kurang kayak gitu. Jadi memang harus cek dan dicek. Terus habis itu jangan mepet. Selalu, karena kalau misalnya mepet itu ya tadi teman-teman nggak bisa secara maksimal untuk evaluasi aplikasi teman-teman, bertanya kepada alumni yang sudah pernah kuliah dan studi mendapatkan beasiswa tersebut di universitas tersebut, itu teman-teman juga tidak bisa
mendapatkan kesempatan yang lebih lah untuk melakukan evaluasi. Nah, teman-teman juga kalau misalnya daftarnya mepet, misalnya besok itu deadline, itu biasanya website itu crash, teman-teman. Biasanya loh. Jadi baik AHS maupun Chevening itu biasanya crash. Nah, usahakan seminggu sebelum penutupan itu teman-teman udah punya batas waktu deadline sendiri lah. Gitu, misalnya deadline-nya kalau AHS 30 April, ya at least sebetulnya sih tanggal 23 April harus sudah di submit, atau 25 April harus sudah disubmit. Tapi kalau yang belum submit nggak apa-apa, semoga masih bisa ya teman-teman. Semoga websitenya nggak berat, nggak lambat, dan nggak crash gitu loh. Kalau Chevening gitu, karena memang diakses di seluruh dunia kan. Itu biasanya kalau sudah 3 hari 2 hari itu pasti di grup Facebook Cheveners itu, aplikan itu biasanya udah pada ngeluh, waduh websitenya crash, ini teman-teman gimana, aku nggak bisa buka websitenya. Ya udah gitu, jadi wassalam. Nah, makanya saya selalu menghindari hal itu supaya nggak terjadi. Jadi 7 hari sebelum aplikasi tutup itu batas deadline saya untuk mengumpulkan aplikasi. Sisanya let God do the rest, dan let your luck do the rest as well. Karena memang luck itu juga mempunyai peranan penting, teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman yang kemarin dari AHS itu juga kita udah berusaha, strategi-strategi yang saya terapkan itu juga saya sampaikan kepada mentis-mentis, dan mentis-mentis juga saya sudah merasa oke dengan aplikasinya. Tapi ternyata dari AHS sendiri hanya diperlukan ada pengurangan jumlah, ini mungkin karena pandemi juga ya, ada pengurangan jumlah awardees, terus juga yang difokuskan lebih ke arah mana, itu kan juga ya itu memang haknya AHS sendiri. Jadi ya bergantung kepada effort teman-teman, let God do the rest and luck do the rest as well, kayak gitu loh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Iya, nggak terasa banget, bener-bener nggak terasa banget Mas. Ternyata kita udah 1,5 jam ngobrol-ngobrol, mulai dari bahas perjuangan Mas Gilang, beasiswa AS, sampai Mas Gilang bisa dapat Chevening lagi, dan juga masih banyak informasi-informasi penting yang tadi Mas Gilang sampaikan dan bagikan ke kita. Makasih banyak ya Mas Gilang sudah mau hadir dan mau berbagi informasi sama aku dan juga Transformers. Dan untuk Transformers, tetap stay tune di Instagram Transformi, karena di sana akan ada banyak informasi-informasi penting mengenai beasiswa yang sangat berguna untuk Transformers. Dan untuk Transformers juga yang ingin mendaftarkan diri di program SIGAP, Scholarship Incubator dan Global Accelerator Program, bisa langsung visit Instagram Transformi atau langsung ke website-nya, itu transformi.id. Nanti juga kalau di Scholarship Incubator itu bisa ketemu lagi sama Mas Gilang, ya, karena Mas Gilang itu salah satu trainers dari kita. Dan juga makasih Transformers sudah hadir di episode Transformain kali ini. Mas Gilang, semangat Mas studinya. Semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan begitu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Transformi. Teman-teman mau lihat University of Glasgow nggak? Boleh, Mas. Ini kayaknya sedang dibuka nih. Saya coba ya. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Yang menyukai Harry Potter ini sangat suka sekali ya sebenarnya. Oh iya. Hi guys, can I just go out? Is it like just go over that way? Oke, bisa teman-teman masuk dari luar sana. Oh, seru banget. Kita lagi sebenarnya ini bukan gedung perpustakaan ya, jadi gedung belajar, namanya James Machine, baru dibuka. Semoga nggak backlight ya teman-teman. Dan kebetulan memang saya lagi di Glasgow karena saya baru balik dari London. Semoga nggak backlight. Nah, itu dia. Bagus banget, Mas. Itu dia kastilnya kayak Hogwarts ya. Iya, bener, Mas. Backlight nggak? Enggak, jelas kayak Hogwarts kan. Itu kampus utamanya. Ini memang. Nah, ini semoga tetap kelihatan ya. Ini memang, nah ini jalanan. Oke, kayaknya Mas Gilang terputus, Mas. Oke, yap, ternyata kita terputus sama Mas Gilang. Oke, teman-teman Transformers, mohon maaf lahir batin karena sebentar lagi kita akan
meninggalkan bulan suci Ramadan dan akan menjalani Lebaran begitu. Dari aku pribadi mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Kirana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Transformers di Transformer episode selanjutnya. Dadah. Thank you Transformers. Bye. Thank you Gilang. Bye. Thank you teman-teman. Thank you.